Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mama. Kebetulan ini malam-malam ya teman-teman. Kita biasanya ngumpul di sini banyakan banget anak-anak di sini. Tapi ini nggak ada yang keluar. Tadi udah keluar pada di ruang tamu. Saya duduk di sini, nggak ada yang ngikut. Biasanya ngumpul. Jadi ini cuma nama Derry sama Bang Hara. Bang Hara ini siap-siap kamera, katanya suruh cerita apa sih Bang? Jadi gini teman-teman. Jadi ada komen tentang Ombah ya Bang ya. Pengembalian Ombah, kembalikan aja. Ada juga yang mempertahankan Ombah di sini aja. Ya itu yang kita akan bahas teman-teman. Sebenarnya gini, kalau saya sih syukur alhamdulillah kalau memang keluarganya bisa ngerawat dan juga mengambil ke sini, karena memang kemarin tuh keluarganya meminta saya untuk mengantarkan Ombah ke rumahnya. Cuman saya tuh capek banget teman-teman, lelah banget kan, semingguan lo muter-muter nyari ke sana ke sini, tuh capek, lelah, kadang nggak cuman capek badan tapi capek pikiran, kadang malam nggak bisa tidur gitu kan. Terus kemarin itu terakhir juga kan, terakhir ngambil Ombah ya. Ya Allah, perjalanannya, selain perjalanan jauh ya, jauh melelahkan ya. Perjalanannya Masya Allah jauh. Mending kalau jauh juga jalannya enak. Ini jalannya naik turun, gelombang, dah benar-benar gelombang, batu-batu semua, debu kayak gimana. Capek. Nyampe rumah itu ya jam 12 lewat tuh udah lelah banget. Tidur itu jam 1 lewat tuh capek banget. Sampai saya mau berangkat ke Anyer, ada acara keluarga, sampai saya nggak jadi karena saking lelahnya. Nah itu keluarganya WA ke saya, nge-WA ke saya, nyuruh nganterin Ombah. Kata saya gitu, saya belum ada waktu nganterin Ombah, kalau mau ambil aja ke sini, kata saya gitu. Saya waktu saya banyak banget padet gitu, kebetulan padet, memang padet ya teman-teman. Di samping itu juga badan saya masih lelah, saya juga padet, ada acara juga gitu kan. Jadi saya minta keluarganya waktu hilangnya juga keluarganya nelpon terus ya. Iya, waktu hilangnya itu saya masih di jalan, udah nanyain kabar, telepon. Padahal kita benar-benar nyari ya. Kita lagi nyari, di telepon, lagi di jalan ngangkat telepon keluarganya. Jadi kita itu selain lelah fisik, ya pikiran capek juga. Capek pikiran karena keluarganya tuh nanyain terus. Padahal udah dikasih tahu, saya udah berusaha gimana caranya gitu kan. Terus saya udah bilang nanti kalau ketemu saya kabarin gitu kan. Jadi nanyain aja. Kalau jadi kita juga dari kantor polisi kita langsung kirim kabar ke mereka ya. Iya. Dan ada lucunya teman-teman, ke kantor polisi ya Bang ya. Kantor polisi pertama cuman suruh minta surat ini aja gitu. Tapi bisa video, udah bisa. Ternyata belum dua kali 24 jam. Setelah 2 kali 24 jam buat video, saya ke sana disuruh buat video yang ketiga. Suruh bikin video itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua suruh bikin surat keterangan dari itu yang terakhir. Ya, yang ketiga ya, yang ketiga. Yang ketiga itu. Yang ketiga suruh bikin surat penyerahan dari pihak keluarga surat kuasa, kepada ibu surat yayasan kuasa, iya, untuk pelaporan kehilangan Ombah. Itu dipersulit banget. Yang keempat teman-teman, nggak pakai apa-apa, cuman KTP doang. KTP doang, serahin sama kartu keluarga, udah. Iya, karena memang kan saya minta kartu keluarga ke keluarga Ombah. Makanya itu sampai 4 kali. Jadi ada. Jadi sampai 4 kali. Dan yang sangat disayangkan itu kenapa nggak dari awal ya? Pak polisinya ngasih tahu ini loh persyaratannya. Ini kalau mau ngelapor harus dari pihak keluarga begini-begini. Kalau misalnya bukan keluarga nggak bisa. Jadi persyaratan apa-apa saja. Dan juga kalau misalnya belum 2 kali 24 jam
belum bisa. Jadi nggak bolak-balik. Jadi kita kira 1 kali 24 jam kan. Dari jam 9 kita ke jam 9 lagi. Atau dari jam 10 ke jam 10 lagi. Ternyata masih belum bisa. Jadi gitu sangat disayangkan nggak diberitahu sedetail mungkin ya. Jadi kita juga nggak cuman capek nyari kesana kesini, itu juga ibaratnya ke radio juga kan belum. Ya radio pas di radio juga tutup. Kan karena bukan dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi tutup. Jadi banyak banget perjalanan saya yang benar-benar kesana kesini ya Bang ya. Makanya kalau keluarga meminta saya untuk nganterin ke sana, saya masih lelah banget teman-teman, masih lelah, masih capek. Makanya saya bilang ke keluarganya, ambil aja ke sini, saya nggak bisa nganterin, banyak banget urusan. Terus nyuruh tim saya yang kedua, tim saya yang suruh nganter. Tim saya nggak tahu alamat di sana, dan juga tim saya belum pernah ke sana, nggak tahu jalan arah sana. Saya bilang gitu. Jadi seandainya nanti ada netizen ke depannya bilang, kenapa waktu itu dijemput, tapi sekarang ngantar pulang nggak mau. Kalau dulu kan pas berbarengan dengan II. Dan di situ juga pakai mobil kantor. Waktu itu kan II sakit. Terus kebetulan adiknya Om Bah itu terus nelpon terus ngabarin terus, kapan Bu diambil Om Bah, kapan Bu diambil Om Bah, di sini kabur-kaburan terus Samsul gitu. Samsul iya. Dan Om Bahnya juga ada di video. Om Bahnya ada di video, pengen ngikut, itu juga habis kabur itu teman-teman. Habis kabur hilang 2 hari ya kemarin atau 3 hari. Iya. Jadi kabur selama saya belum ngambil itu, kabur 2 kali teman-teman. Ya, jadi gini ya teman-teman, meluruskan teman-teman ya, bukan 100% mama yang menjemput langsung segitu langsung jemput gitu doang. Iya. Tapi dari pihak keluarga juga meminta teman-teman. Karena gini, saya udah berusaha ngehubungin pihak dinas terkait setempat supaya nganter ke sini, kendalanya selalu di anggaran kan gitu, selalu harus ada anggaran kan gitu, namanya pemerintahan kan harus mengajukan dulu anggarannya gitu, nggak bisa dadakan. Nah akhirnya ya udah saya sendiri yang kesana. Dan gini ya teman-teman, biarpun ibaratnya saya dianterin sama mobil kantor juga, kadang saya juga nggak enak. Karena apa, kan sopir juga capek gitu kan, dan saya juga harus ada uang untuk sopir gitu kan, nggak semena-mena terus ini kan, biarpun itu tugas tapi kan ekstra dianya gitu, yang tadinya ini kan tugasnya nambah. Itu juga ya pasti selain ada uang lelah dan ada makan juga ya. Iya, karena apa, yang namanya orang kantor juga kan, yang tadinya harusnya pulang jam sekian, begitu ngikut mama pulangnya lambat kan gitu. Jadi dia ibaratnya apa, kerjaan double gitu teman-teman di situ teman-teman. Dan yang terakhir itu saya bilang tim saya belum bisa nganterin karena tim saya nggak tahu, jadi kalau mau kesini aja ambil gitu. Tapi sekarang ini ya alhamdulillah sih, karena Om Bah itu juga nggak minta keluar juga teman-teman. Kalau di kamar juga anteng, nggak minta keluar, yang penting ceria aja lah intinya. Alhamdulillahnya nggak gimana ya, nggak ngedobrak, nggak ribut keluar lah gitu intinya. Nanti syukur alhamdulillah. Sendiri ada videonya teman-teman, bahkan dia cerianya nyanyi-nyanyi ya. Iya, alhamdulillah sih. Jadi ya mama bisa berbuatnya segitu. Ini juga badan masih capek karena saya juga barusan pulang dari Anyer. Kemarin habis jalan-jalan jauh, habis ngambil Om Bah terus ke Anyer. Nyampe rumah juga yang namanya kumpul sama anak cucu pasti. Dan kalau misalnya nggak istirahat juga. Kalau misalnya ke sana juga, misalnya pengantaran Om Bah kan bukan hanya Om Bah saja yang dijaga. Masih banyak ODGJ lain yang membutuhkan mama di yayasan ini teman-teman. Kalau misalnya ke sana ya pasti ada ODGJ yang seperti apa, nanti lihat dulu keadaannya lah teman-teman. Iya, insya Allah nanti siapa tahu semoga aja semoga aja ya, semoga aja keluarganya bisa ngambil gitu. Kalau saya sih berharapnya dibawa ke rumah sakit jiwa teman-teman. Cuman kalau ke rumah sakit jiwa kan gini,
seandainya saya yang antar ke rumah sakit jiwa, kalau pakai kereta nggak bisa. Saya pun mau seandainya ngantar ke rumah sakit jiwa, teman-teman. Oh iya, dulu itu Maya, kita Saya ngajukan kita sempat, kita pas pada pengambilan Omba itu kan kita sempat minta BPJS supaya Ternyata dibawa. Samsung yang sudah kita telepon malam-malamnya, ternyata pas kita datang malah nggak ada, dan Iya. kamar juga ditutup, dikunci Iya. ya. Pada saat bapaknya mau ngambil ke dalam kamar, nggak bisa teman-teman. Iya, Jadi itu rencana. teman-teman, pada rencananya kita mau bawa ke Rencana rumah sakit. kalau memang ada BPJS-nya udah dipegang sama saya, niatnya tadinya mau dibawa ke rumah sakit jiwa, karena saya tuh mikir kayak model Omba, Ibu Dia itu kan punya BPJS. Itu sepatutnya sebagusnya gitu dibawa ke rumah sakit jiwa dulu supaya perkembangannya itu lebih bagus gitu. Nah, Iya. setelah dari rumah sakit jiwa barulah bawa Bawa lagi ke ke sini, yayasan nggak ya. apa-apa, untuk mengasih edukasi ke mereka gitu. Iya. Pengennya itu. Jadi seandainya keluarga pun menyarankan saya atau mengantarkan BPJS ke sini, kalau saya ada rezeki, saya pengen nganter Ombah ke rumah sakit jiwa, karena kasihan masih muda, keluarga juga kayaknya kalau nggak diituin Bahkan kita ini relawan nggak dibawa ke rumah sakit jiwa, keluarganya nggak ada inisiatif bawa Iya, ke bahkan- rumah sakit jiwa. bahkan kita sudah ini Bun ya minta surat BPJS-nya untuk diantarkan ke sini, tapi sampai sekarang Sampai kan sekarang nggak diantar-antarkan. Iya, belum Malah ini diantar. pingin diambil pulang ya. Iya, jadi Minta ya. diantarkan. Heeh. Jadi ya kita gitu teman-teman, seandainya keluarganya kesini nganterin BPJS dan saya ada rezeki pengen nganterin ke rumah sakit di jiwa, Grogol. karena kalau bukan di Bogor, di Grogol. di Grogol saya Iya. Soalnya kalau Ombah dibawa ke rumah sakit jiwa pakai mobil, pakai kereta nggak bisa. Jadi harus pakai mobil biasa atau ambulan gitu, teman-teman. Ada lagi Bang pertanyaan penonton yang kira-kira ini? ya, karena nggak bisa itu ya. Kenapa nggak bisa? Ombah itu teman-teman suka berdiri terus jalan-jalan, jadi nggak bisa kalau di kereta ya Bun. Iya. Nah, orangnya suka lincah lah, pokoknya suka bergerak, Lincah. jadi nggak bisa duduk anteng teman. Takutnya di jalannya Jadi- gimana-gimana Iya, jadi gitu. Jadi Ada ini lagi. Bun, kan pada saat hilang Ah, kita kecapean, kita kelelahan malam itu, jadi bener-bener capek banget pada saat paginya sampai siang harinya. Itu sudah ada Muhari ya Bun ya, kan Mm-mm. ada kakaknya Mbak Muhari. Terus Muhari disuruh jaga, malah ke belakang Bun ya. Gimana Iya. ceritanya tuh Bun? Nah, saya kan udah capek banget, lelah, terus saya juga pengen istirahat. Muhari, tolong jaga adik kamu masih tidur. Kita tadi malam capek banget ya, sampai Ah, jam 12 malam lewat lah sampai iya, rumah. pokoknya tidur itu karena saya juga tidur juga malam itu nggak nyenyak, karena apa? Kan tidurnya di sini. Ombah itu tidurnya di sini. Sementara ini kan bisa Takut. dibuka. Ini teman-teman jendelanya. Jendelanya Belum bisa ada trali. dibuka. Takut kabur lewat jendela. Takut Jadi kita kabur. tidur nggak nyenyak, dan Mm-mm. juga badan tuh capek, pegel di perjalanan. Jadi takutnya Ombah loncat nggak ketahuan. Jadi kita tidur itu juga nggak tibra, biarpun udah jam 1 ya. Jam 1 lewat saya itu baru mulai lep gitu. Tapi tetap sebentar bangun. Takutnya Ombahnya bangun ngebuka jendela gitu. Jadi pas udah siang saya suruh Derry ngejaga, Adit ngejaga. Tolong jaga, saya mau istirahat. Saya baru masuk, ada Muhari suruh jaga adiknya. Dia ngetok kamar Bunda dulu ceritanya Bun. Ya kan itu minta kopi, Minta kan teh. kopi. Nah, udah gitu Disuruh lah jaga. suruh Ombak. jaga. malah kabur. Malah pergi. Udah pergi ke belakang, saya susul lagi. Kamu jagain adik kamu, jangan kemana-mana. Iya mah, duduk bener-bener duduk di kursi Muhari. Tapi saya keluar lagi, udah nggak ada lagi Muhari, ya suruh jagain. Jadi nggak ada rasa Aduh, peduli aja kata dengan saya. adiknya ya. Jadi sebelum Ombah dibawa ke Wisma Atas, itu saya nggak bisa tidur karena takut hilang lagi, lolos lagi, karena ya namanya juga kemarin kan saya juga nyuruh Derry sama Adit suruh ngejaga ya. Pas tinggal sebentar doang, tahu-tahu ya meleng kali gitu. Dan juga memang nyari celahnya Ombahnya, jadi hilang, takutnya gitu aja.
Karena waktu kemarin itu kan malam itu kenapa nggak langsung ditaruh di Wisma Atas gitu ya Bang ya? Karena kuncinya dipegang dari kunci Wisma Atas. Jadi kalau saya minta ngeganggu yang tidur gitu. Jadi ya udah di sini aja dijagain gitu. Sampai bangun-bangun jam 12 tuh baru bangun. Gitu teman-teman. Satu lagi yang penting, satu lagi ini yang penting. Komennya banyak ini, ada beberapa lah, bukan banyak juga. Om Bah takut di apa-apain kemarin karena celananya berdarah. Tapi jawaban dari warga apa Bun? Itu dia lagi datang bulan. Tuh teman-teman, dia jadi lagi teman-teman haid atau datang bulan teman-teman. Om Bah itu lagi datang bulan. Dan saya juga nanya ke Om Bah kamu ada yang bawa enggak gitu. Tapi ya nggak tahu ya teman-teman. Kalau masalah di bawah ya pasti ada kemungkinan soalnya ya, jauh. Tapi kalau masalah tahu. Yang dia misalnya maaf ya teman-teman yang diperkosa sampai berdarah-darah kayak gitu, kan ada beberapa komen teman-teman. Itu sudah dijawab warga sendiri ya, karena dia datang bulan karena keluar beberapa hari. Iya. Itu juga dikasih pembalut teman-teman sama warga. Iya, dikasih pembalut karena memang berhari-hari dia masih ini datang bulan di situ gitu teman-teman. Jadi teman-teman, ini jawaban berdasarkan pengetahuan saat ini ya, dan itu juga dari pihak warga yang memberitahu kita bahwa Om Bah pada saat itu sedang menstruasi ataupun datang bulan teman-teman. Oh iya, bagaimana tentang perjalanannya Bun? Kita ngelewatin beberapa jembatan, jalanan rusak. Ya, perjalanannya lumayan melelahkan dan teman-teman bisa lihatlah gimana susahnya medan perjalanan itu. Dan kemarin tuh saya sebenarnya udah nyampe juga ke tempat sebelumnya ya. Sebelumnya itu tuh udah saya menyusuri, cuman saya pikir Om Bah belum nyampe sini lah, akhirnya saya balik lagi gitu. Jadi teman-teman. Bunda waktu itu sempat sama Derry, bahkan saya juga ada videonya di jembatan teman-teman. Saya bilang nggak mungkin ini sampai jembatan ini, saya balik. Kalau Bunda sama Derry udah lewat jauh ya, udah lewat jauh. Tapi perasaan nggak mungkin, padahal teman-teman melewati jembatan itu ya. Melewati jembatan itu, dan katanya sih hari Minggu ya itu udah ada gitu kan. Kalau hari Minggu ada itu saya itu nyarinya hari Minggu waktu itu sama Derry, itu hari Minggunya sama Derry ke situ gitu. Kita sudah gimana Bun? Ya udah berusaha semaksimal mungkin ya kemarin untuk mencari Om Bah. Pencarian Om Bah itu semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Karena ya itulah resikonya kalau kita memang ODGJ yang ada keluarganya itu resikonya ke situ. Dan di situ juga penonton ada yang bilang karena Mama yang ngambil, jadi akhirnya Mama yang itu. Sebenarnya ya itu tadi jawabannya, Mama ngambil juga karena Om Bah di rumahnya sering hilang dan keluarganya juga ngehubungin ke saya. Cuman nggak di-share di YouTube ya teman-teman, ada di WA. Cuman nggak di-share, berkali-kali minta untuk ngambil Om Bah. Waktu itu kehilangan. Iya. Dan juga yang disangat ini yang tadi sudah dibahas teman-teman. Sebenarnya kita mau bawa ke rumah sakit itu teman-teman, tapi karena si adenya itu lagi jalan ataupun lagi sekolah, jadi kita nggak bisa bawa Om Bah ke rumah sakit karena tertahan BPJS tersimpan di kamar. Padahal sudah kita bilang besok kita datang, malamnya tolong disiapin. Malah nggak dibawa, nggak di ini. Jadi nganggapnya gimana lo, perjalanan saya jauh banget, saya nyempetin waktu. Jadi lelah kita itu gimana gitu ya. Padahal udah bilang dulu gitu ya, harusnya dititipin ke bapaknya ya. Iya, itulah teman-teman. Oke, semoga jawaban dari pertanyaan penonton dan juga jawaban dari saran-saran penonton udah semua terjawab di sini. Seandainya ada salah-salah saya, mohon maaf. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.